Hai semua, sebelum saya memaparkan terkait dengan hasil penelitian, terlebih dahulu saya akan memaparkan landasan mengapa penelitian ini dilakukan. Ada 4 poin utama. Yang pertama berkaitan dengan optimalisasi kemampuan design thinking, yang kedua kemampuan argumentasi ilmiah, yang ketiga penerapan pembelajaran dengan kurikulum outcome based education, dan juga yang terakhir optimalisasi etnoscience. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama berkaitan dengan design thinking, di mana design thinking merupakan pendekatan pemecahan masalah yang berbasis pada penggunanya. Artinya, ketika mahasiswa dilatihkan untuk merancang suatu pembelajaran, hal ini berkaitan dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik di dalam kelas. Diharapkan dengan menerapkan design thinking, mahasiswa mampu merancang pembelajaran yang bersesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, di era informasi seperti ini, kemampuan argumentasi sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena berargumentasi secara ilmiah artinya merasionalkan hal-hal atau fenomena yang terjadi di lingkungan kita secara rasional, sehingga kita bisa meninjau apapun secara ilmiah. Kemudian yang ketiga, pembelajaran saat ini sudah berkaitan dengan kebutuhan atau kompetensi. Dalam kurikulum OBE, kita menerapkan model project, inquiry, ataupun case-based method. Artinya, pembelajaran ini berkaitan dengan kebutuhan atau kompetensi yang akan dicapai pada abad 21. Dan yang terakhir, optimalisasi etnoscience sekaten. Mengapa kita penting menggunakan etnoscience sekaten? Etnoscience sekaten merupakan salah satu upacara di Yogyakarta yang sangat diperlukan atau yang sering dilakukan dalam setiap tahun. Nah, kita perlu menggunakan etnoscience untuk mengenalkan kebudayaan dan dapat meninjaunya secara rasional menggunakan sains. Dan hal ini juga meningkatkan pembelajaran menjadi lebih bermakna, sehingga tidak hanya tekstur tapi kita bisa menggunakan contoh-contoh kontekstual. Oleh karena itu, dari pertimbangan 4 hal yang dipaparkan pada latar belakang, maka dalam penelitian ini kami bertujuan untuk mengintegrasikan etnoscience sekaten menggunakan model project kreatif pedagogi untuk meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah dan juga design thinking sesuai calon guru. Selanjutnya adalah pemaparan hasil penelitian yang diawali dari studi pendahuluan kemampuan argumentasi ilmiah dan design thinking dapat dilihat pada grafik dan tabel. Kemudian selanjutnya dilakukan studi pendahuluan terkait konsep sains yang terdapat pada upacara sekaten. Ada beberapa, yaitu pesawat sederhana, karakteristik zat, nutrisi makanan, dan kesetimbangan benda tegar. Selanjutnya, dari design and develop ditemukan bahwa proyek kreatif pedagogi memenuhi komponen model dari Arens dan memiliki 7 sintak. Model ini kemudian divalidasi oleh ahli. Setelah melakukan validasi produk bersama dengan para ahli, kami melanjutkan penelitian dengan melakukan instrumental case study pada 29 mahasiswa dengan 1 universitas. Pada kegiatan ini kita mengimplementasikan atau menguji cobakan model atau sintak-sintak pada model proyek kreatif pedagogi. Hasil daripada instrumental case study ditemukan bahwa mahasiswa masih kesulitan pada tahapan ketiga, yaitu identifying project idea, di mana mereka perlu melakukan analisis artikel untuk menemukan kebutuhan belajar di dalam kelas untuk peserta didik. Nah, dalam hal ini menjadi catatan bagi kami untuk menyediakan sumber literatur bagi mahasiswa untuk melakukan analisis di kemudian hari. Hasil perbaikan dari uji instrumental case tadi kemudian dilanjutkan pada uji coba terbatas pada satu universitas dengan 20 mahasiswa pada mata kuliah IPA terintegrasi. Dalam hal ini kami menggunakan desain one group pretest post test, dan kita memberikan pretest sebelum treatment dan juga post test sebelum treatment. Dari hasil implementasi model ini kita menemukan bahwa setiap sintak dapat berjalan dengan baik. Namun tentu dalam satu sintak, yaitu tahapan ketiga atau sintak ketiga, dengan mengidentifikasi ide-ide project pada setiap individu, kita menemukan bahwa mahasiswa masih cenderung mengikuti ide dari temannya, meskipun kami sudah menyediakan
Hasil pretest posttest kemampuan argumentasi ilmiah berada pada kategori yang cukup baik dengan rata paling tinggi ada pada indikator klaim dan yang paling rendah ada pada indikator rebutan. Hasil self-assessment design thinking ditemukan bahwa indikator yang paling tinggi yaitu empati dan feedback seeking, sedangkan yang paling rendah yaitu optimism. Berikut adalah dokumentasi penelitian kami. Terima kasih telah menonton. See you, bye-bye.